Ma hukmu, apa hukum labsi, memakai al-halqati, lingkaran, kayak gelang, kayak kalung, wal haiti, dan benang dikalungkan atau benang dilingkarkan gitu, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Lihat, perhatikan ini penting, terakhir, tujuannya apa? Liraf'il bala, untuk mengangkat bala, mengangkat musibah, mengangkat penyakit, au daf'i, atau menolak. Kalau liraf'i, kata raf'i itu sudah terjadi, sudah ada penyakitnya mau diangkat, itu namanya raf'i. Kalau daf'i, dia belum terkena penyakit, paham ya? Dia belum terkena penyakit, tapi dia pengen melawan, jangan sampai dia datang, itu mananya daf'i. Dan sekarang ada pengobatan pakai kalung, nggak tahu pakai apa itu, pakai neker gitu, kayak apa namanya itu, ma'ruf sekarang ada banyak sekali lah. Sekarang kita bahasnya kaidahnya bagaimana. Pokoknya bentuk apa saja yang bentuk melingkar dalam tubuh kita, ya, yang melingkar pada tubuh kita, baik itu dari kawat atau dari besi atau dari intankah atau dari mana, ya, itu tujuannya adalah liraf'il bala au daf'il bala. Nah, hukum ini bagaimana? Boleh atau tidak? Kalau nggak boleh, hukumnya apa? Syirik kecil atau syirik besar? Atau hanya hukumnya haram? Ini diperhatikan dengan baik, karena terkadang ini kita nggak bisa menghukumi hukumnya apa ya. Nanti ujuk-ujuk belajar kitab tauhid langsung, oh, syirik besar itu nggak boleh itu. Nah, ini perhatikan. Kita jawab di sini, qad yaqa'u fi syirkil asghar. Perbuatan ini bisa terjadi dan itu dihukumi syirik kecil. Kapan itu dihukumi syirik kecil? Idza kanal fa'ilu, apabila pelakunya ja'alaha, menjadikan perkara-perkara tadi sababan, hanya sebagai sebab, liraf'il bala'i, untuk mengangkat bala, au daf'ihi, atau menolak bala. Titik poin yang harus diperhatikan, itu dijadikan sebagai sebab. Dia meyakini Allah yang menyembuhkan, dia meyakini Allah yang menyembuhkan, dia meyakini Allah yang menolak. Cuma kalung, gelang, ya, dan seterusnya, itu hanya sekedar sebab saja. Ini sekedar sebab saja. Kalau dia itu meyakini hanya sebagai sebab di dalam penyembuhan tadi, maka itu adalah dihukumi syirik kecil. Mungkin ada pertanyaan, sama aja dong dengan obat gitu kan? Tar dulu, nanti ada perinciannya. Wa hunaka, dan di sana, qaidatun azimatun fi hadza, di sana ada kaidah agung berkaitan dengan ini. Apa itu? Lihat, isbatul asbabil mu'athirati au qaulus sayyi sababan la yajuzu illa min jihati syar'i au min jihati tajribatil waqi'ati annahu yu'athiru atharan zahiran la khafiyya. Perhatikan kaidahnya, isbatul asbab, menetapkan sebab. Ini kan sekarang kita berdiskusi di bab ini adalah sebab.
Kan dia, ana meyakini hanya Allah yang menyembuhkan kok, bukan yang lain. Cuma ini sebab. Nah, sebab ini yang menyembuhkan. Berarti kan sekarang penetapan sebab yang menjadi poin sekarang di sini. Di sana ada kaidah yang dipakai oleh para ulama berupa isbatul asbab, penetapan sebab yang muathir, asbab yang muathirah, sebab yang memberikan pengaruh, atau kaunus syai'i sababan, menjadikan keberadaan sesuatu ini sebagai sebab. Itulah yang itu nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan ini sebab untuk ini sebab yang memberikan pengaruh, nggak boleh. Itu hukum asal nggak boleh. Illa kecuali min jihati syar'i, harus ada dari syariat yang bilang ini sebab yang memberikan pengaruh, atau min jihati tajriba, atau dengan uji coba. Nah, contoh sebab yang muathir kayak apa? Madu, min jihati syar'i. Apalagi habatus sauda, itu min jihati syar'i. Apalagi bekam, min jihati syar'i, ya kan? Nah, itu sudah ditetapkan oleh syariat bahwasanya hadil asya sebab yang muathira, sebab yang memberikan pengaruh. Gak perlu uji coba, cukup syariat. Ya enggak? Cukup syariat. Syariat sudah punya pengaruh yang luar biasa. Misalnya contoh masa corona. Masa corona ini cukup dengan habatus sauda insyaallah. Karena habatus sauda apa namanya? Dawaun likulli da, obat untuk segala penyakit. Ini cukup dari syariat. Gitu kan? Habatus sauda sebab untuk mengangkat corona. Iya jelas. Min aina? Min jihati syara'. Dari syariat. Oh, belum ada uji coba ya, nggak perlu uji cobanya kalian. Lebih apa? Cukup bagi Allah yang mengkabarkan kepada kita, dan cukup bagi kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita. Itu lebih tinggi daripada uji coba kalian. Yang kedua, au min jihati tajriba, ya, menentukan sebab ini memberikan pengaruh. Yang kedua, min jihati tajriba, dari sisi uji coba. Sudah diuji cobakan oleh mereka-mereka yang memiliki pengalaman semisal ini. Uji coba. Nah, kayak orang-orang tua dulu, kalau minum ini insya Allah bisa sembuh. Dari dulu ada pengobatan, ya, rempah-rempah yang dimakan oleh, yang diminum oleh abauna wa ajdaduna, bapak kita dan nenek kita pakai rempah-rempah. Ini kalau minum ini, nih godong-godongan ini ada semuanya itu. Nah, ini tajriba yang bertahun-tahun mereka lakukan itu. Dan kita katakan ini sebab yang muathir, maka ini adalah boleh karena memang itu tajriba kan itu. Nah, sekarang kalau begitu, kalau antum faham untuk tajriba itu anna yu'athiru atharan zahiran la khafiyah, sebab tajriba itu harus memberikan pengaruh, dan pengaruhnya itu nampak banget. Tidak boleh memberikan pengaruh tapi pengaruhnya itu khafiyah, samar dan gak jelas. Falabsu al-halqati, maka memakai gelang atau lingkaran, wal khayti, atau benang ima, benang itu dilingkar atau apa, wa nahwuhuma, dan semisal keduanya, li raf'il bala'i au daf'i, fa innahu yakunu, maka sesungguhnya adalah dia adalah bidzalik, dengan itu tadi, qad ittakhadha, sungguh dia menjadikan sababan, sebuah sebab, laisa ma'dzunan bihi syar'a, yang gak diizinkan oleh syariat. Berarti kan sekarang terjadinya orang yang memakai gelang dan orang memakai benang yang dilingkarkan itu terkadang dan sering banget
dijadikan sebuah sebab yang nggak diizinkan oleh syariat. Kenapa? Justru terkadang manusia itu menjadikan ini gelang ini adalah poin pokok untuk penyembuhan. Justru akan datang poin selanjutnya, itu menjadi syirik besar. Dia sendiri yang yuatir, yang memberikan pengaruh, dia bukan sebab. Justru malah nggak diizinkan oleh syariat. Nah, kemudian terusnya, wa kadzalika, begitu pula min jihati tajriba, dari sisi uji coba, lam yaksul lahu dzalik, itu nggak terhasilkan bentuk pengaruh ala wajhi zuhur, dengan nampak sekali. Jadi kita secara akal dan manusia seluruhnya, atau mau umumnya manusia, mana bisa memahami ini gelang bisa menyembuhkan, ini mana bisa gelang sebagai sebab untuk menyembuhkan. Nggak nampak banget pengaruhnya dari sisi apa ini. Sekedar gelang ini apa, menjadi pengaruh apa? Ya nggak masuk ke dalam tubuh kita, nggak apa gitu kan, mana reaksinya kan gitu kan, nggak nampak banget kan gitu. Nah, di sisi syariat tidak ada penjelasan, bahkan bisa jadi dari sisi itu dilarang oleh syariat, nggak ngasih izin. Itu di syariat nggak ada penjelasan dari syariat, dan bisa jadi penggunaan ini dilarang oleh syariat. Dari sisi uji coba nggak ada uji coba, maksudnya nggak nampak banget ini bisa sebagai apa, penyembuhan. Terus gimana? Wa innama huwa, akan tetapi pemakaian gelang itu sekedar mujarradu i'tiqadin, sekedar hanya keyakinan, minal labis, dari pemakai, lidzalika syai'i, terhadap sesuatu itu. Lu kok sembuh? Itu keyakinanmu yang kuat saja, keyakinan yang kuat terhadap perkara itu. Lah keyakinan itu ditakdirkan sesuai dengan takdir Anda itu sembuh, jadilah kamu itu sembuh, kan gitu kan. Tapi itu nggak nampak banget menurut akal kita dan uji coba kita, itu nggak ada begitu itu. Maka itu namanya sebab yang ghairu zahir. Wa innama, akan tetapi huwa, pemakaian tadi itu, mujarradu i'tiqadin, hanya sekedar keyakinan, minal labis, dari pemakai, lidzalika syai'i, terhadap sesuatu itu, faqat yuwafiqul qadara, maka terkadang keyakinan itu mencocoki takdir, fayushfa, maka dia disembuhkan, min hini labsi, sejak dia memakai, au ba'da labsi, atau setelah dia makai, pas makai langsung sembuh, atau beberapa hari setelahnya itu sembuh. Itu karena keyakinan dia lalu mencocoki takdir, dia itu disembuhkan karena takdir Allah. Nah itu ikhwan, jadi itu masalahnya keyakinan dia, dan keyakinan itu ikhwan nggak bisa kita tetapkan sebuah sebab, nggak bisa kita tetapkan sebuah, beda dengan keyakinan dia kepada Allah yang menyembuhkan, itu beda. Ini nggak keyakinan dia kepada benda itu, keyakinan kepada benda itu lalu mencocoki takdir lalu sembuh. Nah ini nggak bisa kayak gitu. Kita tetapkan itu dulu, sesuatu itu nampak nggak secara tajribah itu bisa menyembuhkan atau enggak, kan gitu. Nah ikhwan, au yadfa'u anhu asya'a, atau dia menolak anhu, dari dia, asya'a, banyak hal, ya'taqidu anna sata'ti, yang dia meyakini hal-hal itu akan datang kepadanya. Jadi dia meyakini, waduh, saya akan sakit ini, akan kena musibah ini, akan kena sihir dan seterusnya. Maka dia apa? Dia memakai itu berkeyakinan ini semua akan datang, dan saya akan tolak dengan ini semuanya. Sehingga apa? Fayabqa qalbuhu la, karena dia meyakini bala itu akan datang kepadanya, kepadanya, maka dia memakai ini dan dia pengusir kepada, lihat, fayabqa qalbuhu, maka tinggallah hati dia itu mu'allikon, bergantung, bidzalikal malbus, dengan yang dia pakai,
wa yadhunnu, lalu dia menyangka, bal ya'taqid, bahkan dia meyakini, annau sababun minal asbab, bahwasanya perkara-perkara tadi adalah sebab dari sebab penyembuhan. Karena apa? Hatinya sudah bergantung kepada benda tadi, hatinya sudah bergantung dengan benda tadi. Taib waqad yaqa'u fi syirkil akbar. Nah, perbuatan kamu ini bisa terjatuh pada syirik besar. Kapan itu? Kapan itu? Idza kana al-fa'ilu, apabila fa'il, pelaku, ya'taqidu, meyakini, annaha tu'athiru bi nafsiha, hal-hal ini memberi pengaruh dengan sendirinya. Bukan antum jadikan itu sebab, tapi antum jadikan ini memberikan pengaruh, kayak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, zat ini kamu jadikan zatnya ini adalah penyembuh, zatnya ini adalah penyembuh, zatnya ini adalah pengaruh, satu-satunya memberikan pengaruh. Kalau dia berkeyakinan kayak gini ini, walaisat sababan, dan bukan sebagai sebab, wahada syirkun akbar, ini adalah syirik besar. Syirik besar ini kenapa? Li'annahu ja'alat tasarrufa, karena dia menjadikan perkara tadi itu punya andil fi hadzal qaun, di alam ini, asya'a ma'allah, dia punya andil meramut, mengatur, menyembuhkan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini syirik besar. Jadi kesimpulannya, anak ulang-ulang, ini kaidah penting, barakallahu fiik. Jadi bab penyembuhan, pengobatan apa saja, penyembuhan apa saja, penolakan bala kayak apa saja, itu perhatikan di sini. Itu bisa menjadi syirik kecil dan bisa menjadi syirik besar. Kapan menjadi syirik besar? Kalau antum jadikan perkara-perkara itu zatnya memberikan pengaruh, zatnya loh ya, zatnya dia itu bisa memberikan pengaruh, dialah yang memberikan pengaruh, maka ini menjadi syirik besar. Akan tetapi kalau kamu jadikan hanya sebab, keyakinan anda itu kepada Allah tetap, tapi ini sebab tok, maka itu adalah syirik. Syirik apa itu? Kita lihat, kalau anda kata kamu jadikan sebab tadi diperbolehkan oleh syariat, maka itu boleh. Kalau secara tajribah, uji coba, memang itu memberikan sebab, maka itu boleh. Tapi kalau tidak, la min jihati syar'i wala min jihati tajribah, maka itu waqata fi syirkil asghar. Baik, sekarang contoh wirid. Wirid sekarang, wirid baca ayat kursi, azkarus subah wal masa, itu penangkal bala, penangkal sihir, penangkal tenun dan semisalnya, asafir semisalnya. Hada daf'ul bala, dan bisa kita katakan apa? Raf'ul bala. Bagaimana? Syirik apa enggak? Enggak, karena ini asbata bihi syar'u, syariat menetapkan ini, gak ada masalah, itu memang gitu. Tapi kalau antum pakai gelang ini penolak bala, sihir lari semuanya dari saya, antum ini apa sekarang? Kalau antum katakan, antum meyakini zatnya ini yang menolak, oh iya, wah ya wis, jatuh pada syirik besar kalau begitu. Tapi kalau enggak, ini kimia sebab, ya wis, kalau antum jadi kimia sebab, ini enggak bisa, karena enggak nampak banget ini apa bisa menolak jin. Mana menolak jin ini, orang ono ini mana kayak gini aja, enggak iso. Berarti apa? Waqata fi syirkil asghar, engkau jatuh pada syirik kecil.